Selamat datang di Ruang Maju, tempat di mana kita belajar untuk maju dan berkembang. Mungkin teman-teman di sini banyak nih yang ngerasa, kok gajian gue lewat aja ya? Kok uangku udah habis? Atau, ya Allah, aku butuh uang. Nah, bisa jadi bukan gaji kamu yang kurang loh, cara mengelola keuanganmu yang kurang efektif. Ada banyak sumber gratis yang bisa kita pelajari untuk bisa mengolah uang dengan efektif. Salah satunya buku legendaris karya Robert Kiyosaki. Yes, yang berjudul Rich Dad Poor Dad, podcast Dave Ramsey, The Dave Ramsey Show, atau laman artikel seperti Investopedia, atau bisa juga follow financial influencer kayak Kak Prita Gozi. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar kamu bisa dapetin banyak konten inspiratif lainnya. Now let's move on to the video. Pertama adalah mindset uang. Terkadang kita sebagai manusia, apalagi kalau BU atau butuh uang, pikirannya fokus dengan uang dan transaksional. Padahal uang itu aset dan bukan segalanya. Berdasarkan buku Rich Dad and Poor Dad, ada satu mindset keuangan penting yang harus kita pahami, yaitu jangan hanya bekerja supaya dapat uang, tapi kita harus bikin uang juga bekerja untuk kita. Tunggu, tapi itu gimana caranya ya? Yang pertama ini adalah memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Menurut Kiyosaki, aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita, sementara liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Contoh aset bisa berupa investasi saham, properti yang menghasilkan uang, atau bisnis, ataupun ya pemasukan kamu. Sedangkan liabilitas bisa berupa utang kartu kredit, cicilan mobil, atau pengeluaran konsumtif lainnya. Mulai sekarang coba deh mulai fokus ngumpulin aset dan kurangi liabilitas. Langkah kedua adalah menyusun anggaran. Nah, ini wajib banget kamu lakukan supaya kamu bisa ngatur keuanganmu. Caranya simpel banget kok. Yang pertama, catat semua sumber pendapatan kamu. Yang kedua, daftar dan susun skala prioritas pengeluaranmu, mulai dari yang paling penting sampai yang nggak penting-penting amat. Yang ketiga, alokasikan gaji kamu ke setiap pengeluaran yang ada. Nah, kamu bisa nih contek rumusnya Kak Prita Gozi untuk ngebagi gaji kamu, yaitu 50% untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, listrik, sewa kos, sewa rumah, atau cicilan KPR. Lalu alokasikan 30% untuk gaya hidup seperti hiburan, jajan, belanja, hobi, dan rekreasi. Nah, ini yang kadang sering kebablasan. Jadi dengan kamu set persentase ini, insya Allah cash flow-mu jadi lebih teratur. Selanjutnya, sisihkan 10% untuk tabungan dan investasi. Bisa berupa tabungan darurat, investasi saham, reksadana, atau aset lainnya sesuai preferensimu. Terakhir, jangan lupa sisihkan 10% sisanya untuk sumbangan, zakat, atau bentuk lain dari tanggung jawab sosial. Sebagai manusia, penting untuk kita menyalurkan rezeki ke saudara-saudara yang membutuhkan. Pastinya bikin hidupmu jadi adem dan insya Allah berkah. Langkah ketiga, nabung dan investasi. Nah, ini kayak sebelumnya yang udah kita bahas. Kita perlu menyisihkan pendapatan kita buat tabungan dan investasi. Tujuannya apa? Biar kita punya dana darurat dan uang kita juga berkembang. Zaman sekarang makin mudah loh untuk invest reksadana, saham, atau obligasi lewat aplikasi. Atau kalau mau lebih oldie but goodie, kamu bisa juga nabung emas. Nah, yang terakhir, penting banget nih untuk belajar pendidikan finansial. Terus belajar tentang mindset dan pengelolaan keuangan yang tepat. Karena kunci sukses yang paling penting adalah mindset keuangan yang tepat. Jadi teman-teman, itulah langkah-langkah praktis biar gajimu nggak cuman assalamualaikum doang atau alias lewat aja begitu. Semoga bisa jadi inspirasi buat kamu ya. Terima kasih juga sudah menonton. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak kelewatan video yang bisa buat kamu maju ke depannya. Karena dalam 3 menit selalu ada ruang untuk maju.